Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan terakhir dari bahasan fikih haji dan umrah yang membahas tentang mahdhuratul haramain. Itu larangan-larangan yang diberlakukan di dua tanah haram, yang keharaman ini tidak mesti berlaku bagi orang yang sedang ihram. Berlakunya larangan ini, kita tegaskan kembali, bukan hanya dalam kondisi ihram. Nah, ini berlaku bagi orang yang berada di tanah haram, baik itu bagi orang yang ihram maupun yang tidak sedang ihram. Seperti contohnya orang yang tidak ihram, orang yang bermukim di dua tanah suci tersebut, yang mereka tinggal di sana atau memiliki kegiatan di sana, di dua tanah suci. Atau orang yang baru saja menyelesaikan ihram haji dan umrohnya, selesai, lalu dalam kondisi tidak ihram, maka berlaku bagi mereka mahdhuratul haramain, yaitu larangan-larangan di dua tanah suci atau di tanah haram tersebut. Pada pertemuan yang terdahulu sudah kita sebutkan, di antara larangan tersebut adalah berburu hewan yang liar, hewan liar, baik itu hewan yang berkaki empat
maupun yang selain berkaki 4. Bahkan termasuk adalah burung liar seperti burung dara atau merpati. Maka tidak boleh untuk memburunya, tidak boleh ya menakut-nakutinya, tidak boleh membuatnya lari. Demikian pula tidak boleh membantu untuk menangkap, berburu atau yang semisalnya. Kemudian yang larangan berikutnya adalah memotong tanaman-tanaman dan dahan, kecuali kalau memang sangat dibutuhkan atau karena ada kedaruratan, demikian. Kemudian yang ketiga adalah membawa senjata. Membawa senjata, baik itu ya dalam rangka berperang ataupun tidak berperang. Kemudian yang keempat larangannya adalah mengambil atau memungut barang-barang temuan yang ada di kota atau di tanah suci Mekah dan Madinah. Maka tidak boleh ya memungutnya bagi orang yang sedang ihram haji maupun umrah. Adapun orang yang memang tinggal di sana, bermukim di sana, maka boleh baginya untuk mengambil barang temuan, namun berkewajiban untuk mengumumkannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan dalil-dalil untuk hal ini. Wad dalilu ala hadhil mahdhurati qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Dalil untuk larangan-larangan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari penaklukan kota Mekah. Beliau bersabda, beliau bersabda, "Inna hadzal balada harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya negeri ini yaitu Mekah, harramahu Allahu yauma khalaqas samawati wal arda, telah dijadikan tanah haram semenjak Dia menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamati. Maka ia menjadi haram, menjadi suci berdasarkan pengharaman Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Wa innahu la yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli. Dan sesungguhnya tidak halal berperang di negeri tersebut bagi seorang pun sebelumku. Walam yahilla li illa sa'atan min naharin. Dan juga tidak halal bagiku kecuali hanya satu waktu dari siang hari. Dari sini kita tahu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahwa Makkah itu para hamba Allah adalah tanah haram, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang dijadikan suci dan haram, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini berlaku dimulai semenjak diciptakan langit dan bumi. Ya, coba bayangkan semenjak diciptakan langit dan bumi. Di hari penciptaan langit dan bumi, maka sudah diberlakukan keharaman bagi kota Mekah, tanah suci Mekah tersebut. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Berlaku sampai hari kiamat. Di antara yang diharamkan untuk diberlakukan adalah berperang di tanah suci, berperang. Sebelum dan setelah Nabi SAW bersabda, ini diharamkan. Hanya saja boleh Rasulullah diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala di satu waktu dari siang hari, tidak lama. Ya, yaitu di waktu siang hari ketika penaklukan kota Makkah. Ketika menaklukkan kota Makkah, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Rasulullah untuk masuk berserta dengan para sahabat ketika itu membawa senjata. Tentunya berperang bawa senjata. Ya. Dan itu pun tidak terjadi peperangan. Ya, kota Makkah jatuh dan bisa dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali. Maka dia itu, yaitu negeri Mekah itu haram berdasarkan pengharaman Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. La yu'dadu syauquhu. La yu'dadu syauquhu. Tidak boleh dipatahkan dahannya, dahan yang runcing atau duri, ya. Yang ini maksudnya adalah pohon-pohon, tanaman-tanaman liar yang tumbuh tanpa ditanam. Wala yunaffaru saiduhu, dan tidak boleh untuk diusir, dibuat lari, saiduhu, yaitu hewan buruannya, hewan-hewan buruan yang boleh dimakan. Maksudnya adalah yang dia hewan-hewan halal namun liar, yang dia boleh dimakan. Nah, ketika berada di tanah haram, maka tidak boleh untuk ditangkap. Jangankan ditangkap, ya, dibuat lari saja tidak boleh, ya. Wala yunaffaru saiduhu, tidak boleh, ya, dibuat lari, ditakut-takuti hewan buruannya, demikian. Apalagi sengaja diburu kemudian ditangkap dan dimakan, disembelih, dimakan begitu, maka ini tidak boleh, ya. Wala yultaqatu luqatatuhu illa man arrafaha, dan tidak boleh untuk dipungut, diambil barang temuannya, barang hilangnya. Jadi luqatah adalah barang-barang hilang yang ditemukan di jalanan, dan itu milik orang lain, bukan milik orang yang diketahui pemiliknya. Kalau diketahui pemiliknya, maka boleh untuk diambil, diserahkan kepada pemiliknya, boleh. Karena contohnya dompet ada tanda pengenalnya, ya,
dan diketahui orangnya, maka ini mudah demikian, ya. Namun barang-barang yang berharga yang ditemukan tidak diketahui pemiliknya, maka tidak boleh dipungut, tidak boleh diambil illa man arrafaha, kecuali bagi orang yang mau mengumumkannya, diumumkan, disampaikan. Kemudian wala yukhtala khalaha, dan tidak boleh dipotong ya dahannya, dahan pohon atau duri ya, atau apa saja seperti rumput ya, rumput dicabut. Nah, ini tidak boleh. Karena rumput ini pasti tumbuhnya liar. Nah, ini tidak boleh. Ini di tanah haram. Biarkan apa adanya. Ya. Nah, ini larangan-larangan ya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita ulangi, larangannya adalah ya berperang. Tidak boleh. Tidak boleh berperang sama sekali semenjak dahulu sampai sekarang. Ya, karena keharamannya itu semenjak diciptakan langit dan bumi, dan itu berlaku sampai hari kiamat. Berperang tidak boleh. Pernah diizinkan di satu waktu dari siang hari, di hari penaklukan kota Makkah itu, ya, ini diizinkan oleh Allah untuk Nabi SAW. Itu pun tidak terjadi perang. Ya, tidak terjadi perang. Namun niatnya adalah untuk memang menaklukkan. Kalau ada penduduk Mekah ketika itu yang memerangi Nabi dan para sahabat, maka Nabi dan para sahabat ya segera memeranginya juga, demikian. Namun tidak terjadi peperangan, hanya penaklukan. Sehingga ya disebut dengan Fathu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah tanpa ada peperangan. Tidak ada tumpah darah di situ, ya. Perang. Begitu juga berikutnya ya, yang dilarang adalah ya mematahkan ya duri atau dahan yang potensi menyakiti. Ya. Kemudian begitu juga mencabut rumput, memotong dahan-dahan pohon, ya, daun dan semisalnya tidak boleh. Dan ini berlaku bagi tanaman-tanaman yang tumbuh liar, bukan ditanam. Adapun yang ditanam, ya, yang seperti kita contohkan pada pertemuan yang lalu, bonsai, ya, atau tanaman-tanaman hias yang dia dibutuhkan, ya, untuk menghiasi lahan, rumah, pekarangan, atau contohnya adalah seperti kalau di Mekah itu ada tanaman jalanan ya yang ditanam sengaja di pinggir jalan. Nah, untuk kerapiannya maka dia dipangkas. Ini tidak termasuk dari larangan tersebut karena berbeda ya antara ya tanaman yang dia ditanam dengan tanaman tumbuh liar. Yang dimaksudkan di sini adalah tanaman tumbuh liar. Sebagaimana juga dilarang untuk berburu. Ya, dilarang untuk berburu. Yang dimaksudkan di sini adalah hewan liar, bukan hewan jinak yang dimiliki oleh sebagian orang di sana. Seperti contohnya kambing, unta, sapi yang dipelihara. Ya, tapi sapi ini jarang ya, yang ada yang banyak unta dan kambing. Maka ini boleh untuk ditangkap, disembelih, ya, demikian, dimakan. Bahkan kalau hewannya sempat lari dan sulit untuk ditaklukkan, maka boleh juga untuk diburu. Ya. Diburu. Karena hewannya lari, aslinya hewan jinak, itu boleh. Ya. Yang tidak boleh diberlakukan
ya tindakan-tindakan ini bagi yang liar, baik itu tanaman liar maupun hewan liar. Kalau ada orang liar gimana? Orang liar ditangkap ya. Kalau ada orang jahat ditangkap ya. Kemudian ya larangan berikutnya tadi sudah kita sebutkan adalah ya memungut apa? Barang temuan. Demikian. Ya, ini tidak boleh. Terkait dengan memotong dahan dan daun, ya, maka Abbas, faqala al-Abbas, paman Rasulullah SAW Abbas, ya, ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lihat seorang paman memanggil ponakannya dengan panggilan kehormatan, ya. Terkadang kita perlu juga ya menghormati orang yang punya ilmu, ya. Contoh nih barangkali kita punya menantu, punya ponakan seorang ustadz, ya. Maka manggil dia kalau di hadapan orang banyak, jangan panggil namanya. Bedul, jangan begitu ya. Panggil nama, jangan panggil namanya, panggil ustadz, nah gitu. Ya. Nah seperti itu kadang adab dan memberikan penghormatan, penghargaan terhadap ilmunya. Ya, lihat ini paman, ya, kedudukannya lebih tinggi tentunya, karena anak dari saudara. Ketika Rasulullah bersabda seperti ini di kota Mekah yang di situ ada ya orang-orang yang mengikuti beliau, maka Abbas walaupun paman dan beliau ini sudah masuk Islam kalau tidak salah, karena memang masuk Islam Abbas itu ketika penaklukan kota Mekah. Maka ya beliau memanggil Rasulullah dengan panggilan ya kehormatan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya. Beliau minta pengecualian, illal izkir, wahai Rasulullah, kecuali izkir, ya, nama sebuah pohon, ya, yang digunakan untuk bahan-bahan untuk buat rumah, ya, fa innahu liqinihim wa libuyutihim, ya, karena sesungguhnya pohon idkhir itu adalah untuk atap, ya, untuk kayu bakar mereka dan untuk rumah mereka, demikian. Faqala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, illal izkhir, ya, kecuali pohon izkhir. Jadi pohon izkhir ini dikecualikan ketika dibutuhkan untuk ya maslahat manfaat rumah, ya, baik itu kebutuhan rumah tangga seperti untuk bahan bakar, demikian pula ya untuk buat rumah, ya, bahan-bahan membuat rumah seperti dinding, ya, seperti atap, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini menunjukkan para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai ya hujjah dan dalil, ya. Apa yang ditetapkan oleh Nabi, maka ini menjadi ketetapan dalam agama ini. Apa yang dikecualikan, yang dikhususkan oleh Nabi, maka ini pun menjadi kekhususan pula.
Lihat ini ya. Ketika ada seseorang minta dikecualikan, ya, dan Rasulullah menyetujui, ini hukumnya tidak haram. Ya. Dari sini maka kita paham bahwasanya ya hadis Nabi SAW atau sunnah Nabi itu adalah sumber hukum yang berdiri sendiri bersamaan dengan Al-Quran. Bisa dipahami? Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, maka ini menjadi hukum. Demikian pula apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, maka ini menjadi hukum. Dan terkadang apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu bisa menghapus, ya, memberikan pengecualian, bisa mentakyid apa yang dalam hadis, begitu juga sebaliknya. Apa yang di dalam hadis itu bisa, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu bisa menjadi pengkhusus, ya, menjadi pengecualian, menjadi pentakyid, yaitu pengkait secara menyendiri apa yang sifatnya yang global. Demikian. Contohnya ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan keharaman izkhir, keharaman, ya, memotong, mematahkan, mencabut baik itu dahan, kemudian ranting atau daun dari pohon-pohon liar. Ini aslinya haram. Tapi begitu Nabi SAW diminta oleh salah seorang sahabat untuk memberikan pengecualian bagi pohon izkhir, lalu Nabi menyetujuinya, maka ini menjadi hukum. Izkhir dikecualikan. Lihat ya. Nah, seperti itu. Jadi apa yang datang dari Nabi, dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4. Dan apa saja tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, tidaklah ucapannya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi bukan nepotisme ketika contoh Abbas radhiyallahu anhu sebagai paman beliau meminta pengecualian, lantas karena paman ini diluluskan, enggak mesti, bukan begitu juga. Ya, bukan karena itu. Karena disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan illal izkhir, ketika beliau mengatakan kecuali izkhir, ya, itu setelah mendapatkan, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan hal tersebut. Hal itu dikecualikan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi izkhir, ya, ini adalah pohon yang tersendiri, yang dikecualikan dari larangan untuk ditebang, dipatahkan dan diambil daunnya. Baik. Nah, setelah ana cari, ternyata izkhir ini
Coba namanya apa ini? Idkhir. Serai. Serai. Idkhir itu serai. Ya. Idkhir itu serai. Dari sini ya, serai itu kan untuk bahan makanan, bisa juga untuk atap. Nah, gitu. Ini kebutuhan rumah tangga. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li ahadikum an yahmila bi Makkah silaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Jabir, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang pun untuk membawa senjata di Mekah. Ya, tidak boleh. Ya. Senjata ini ya. Bukan alat masak. Kalau alat masak boleh. Ya, senjata. Yang fungsinya adalah untuk melukai orang lain, maka tidak boleh. Apalagi sampai ya mengarahkan senjata kepada saudara seiman. Di luar tanah Makkah saja itu dilarang. Kata Nabi SAW, ya, man hamala silaha alaina falaysa minna. Siapa yang mengarahkan senjatanya kepada kami, maka dia bukan dari golongan kami. Itu berlaku di luar Mekah maupun di dalam Mekah. Bagaimana bila terjadi ya membawa senjata di tanah Mekah ya, dan itu diarahkan kepada saudara seiman untuk nakut-nakuti. Nah, ini dua dosanya. Dia melakukan pelanggaran ya dengan dua kali. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dikecualikan untuk hal ini seperti contohnya adalah alat-alat masak, ya, alat sembelih hewan, itu boleh. Itu pun tidak dihunus, tidak boleh dihunus, ya, alat sembelih hewan. Nah, potong kuku, gunting untuk mungkin pangkas, nah itu boleh, ya. Ini senjata yang dilarang adalah senjata yang memang difungsikan untuk ya melukai orang lain. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis tersebut Nabi SAW berbicara tentang Makkah. Nah, kali ini kita akan sebutkan sabda Nabi SAW terkait dengan Madinah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya di nomor urut hadis 2018. An Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakni fil Madinah. Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda yaitu tentang Madinah. La yukhtala khalaha wa la yunafaru sayduha wa la tulqatahu luqatatuha illa liman asyada biha ay ansyadaha wala yasluh
lirajulin an yahmila fiha silaha liqitalin wa la yasluh an yuqta'a minha syajaratun illa an ya'lafa rajulun ba'irahu. Nabi SAW bersabda, yang ini mirip dengan larangannya terkait dengan Mekah. Nabi mengatakan, ini terkait dengan Madinah, la yuhtala khalaha, tidak boleh dipotong dahan pohonnya. Tidak boleh dipotong dahan pohonnya. Dipotong dahan pohonnya, begitu juga daunnya. Wala yunafaru saiduha, dan tidak boleh dibuat lari hewan buruannya. Dikejar, ditangkap, ditakut-takuti, tidak boleh. Berlaku Mekah dan Madinah sama, ya. Wala tulqatatu ya luqatatuha, tidak boleh dipungut barang-barang temuannya, barang-barang hilang yang ditemukan di jalanan. Illa liman asyada biha, kecuali bagi orang yang mau mengumumkannya, ai ansadaha, yaitu mengumumkannya. Wala yasluh lirajulin an yahmila fiha silaha liqitalin, tidak boleh bagi seorang pun membawa senjata di dalamnya untuk berperang, tidak boleh. Ya. Wala yasluh an yuqta'a minha syajaratun illa an ya'lafa rajulun ba'irahu, dan tidak boleh dipotong, dipatahkan dahan itu dari pohonnya kecuali seseorang yang memberi makan ya untanya. Jadi kalau seperti itu boleh. Atau contohnya diarahkan ya nanti untanya yang langsung memakannya, itu boleh. Demikian. Sebaiknya mungkin begitu, tapi ya kita nggak punya unta, ngapain pula kita gitu ya? Qala Syekh Asy-Syakrah, qala Syekh Syakrah, berkata Syekh Syakrah, faman ata syai'an min hadhihi al-mahdhurati faqad athima wa yalzamuhu at-taubatu wal istighfaru illa as-sayda fa inna 'ala al-muhrimi fihi damal jazai ziyadatan 'ala at-taubati wal istighfari. Maka siapa saja yang melakukan salah satu dari larangan-larangan ini, maka sungguh dia telah berdosa. Wajib bagi dia untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali tindakan terhadap hewan buruan. Maka bagi orang yang sedang ihram, kalau dia memburu, bantu memburu, bantu nangkap ya, atau mengusahakan untuk ditangkap, bagi orang yang ihram maka dia kena dam ya, sebagai bentuk tebusan ya atas tindakannya. Nah itu tambahan terhadap ya taubat dan istighfarnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah ini pembahasan kita terkait dengan larangan-larangan di dua tanah suci. Ya, perhatikan ini, jangan sampai kita melakukan larangan-larangan ini. Ingat, larangan ini berlaku tidak hanya bagi orang yang ihram. Ya. Jangan ketika nanti contohnya sedang nunggu ini ya, nunggu jemaah yang lain ya.
sedang nongkrong-nongkrong, di situ ada mungkin rumput, dicabut rumputnya, ya. Atau ada contohnya burung merpati, ya, agar dia bisa terbang dan diambil ya videonya dalam kondisi terbang, maka dibuat lari, ya, ditakuti sehingga dia terbang tiba-tiba. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak boleh, ya. Nah, ini pelanggaran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membahas pembahasan baru terkait dengan, ya, sumpah dan nazar, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Baik, kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilakan. Baik, ada pertanyaan? Assalamualaikum, saya mau tanya, ikut STM itu hukumnya gimana, Pak? Baik, nah, ya. Saya dipanggil Bapak nih, ya. Rasanya tua kali ya, Bapak. Hah? Oh, Pak Ustadz, ya. Kalau mau panggil Ustadz, Ustadz aja, nggak usah pakai Pak lah, ya. Ya, tapi itu penghormatan, ya. Siap kita hormati juga, insyaallah, ya. Baik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. STM, serikat tolong menggolong, menolong. Ya, serikat tolong menolong. Namanya bagus. Dan ini akan menjadi bagus kalau caranya juga bagus. Ya. Menolong, saling tolong menolong ini memang disyariatkan, diajarkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, di sini diperintahkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tolong menolong. Apabila dalam bentuk perserikatan seperti ini, perkumpulan komunitas masyarakat di satu tempat, mereka membentuk sebuah perkumpulan untuk memudahkan mereka mengorganisir kegiatan yang ini nantinya bisa memberikan pertolongan kepada, ya, sesama mereka, di antara mereka. Maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Kalaupun seandainya ada dana yang dikutip, uang yang dikutip untuk kegiatan ini, maka ini pun dibolehkan. Ya. Dibolehkan. Bila uang tersebut dari masing-masing peserta diambil, kemudian nanti disepakati masyarakat yang, salah satu masyarakat yang sakit, masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, ya, terkait dengan fardu kifayah kematian contohnya, maka ini dibolehkan, tidak mengapa. Bahkan dana tersebut oleh para ulama, ya, disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni, dan ini jaizun, ya, ini dibolehkan, disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni.
Ya. Ta'min ta'awuni. Ta'min itu seperti BPJS apa itu? Asuransi, ya. Asuransi tolong menolong, ya, at-ta'min at-ta'awuni. Itu tidak mengapa demikian. Yang tak boleh itu kalau ada ribanya. Bagaimana bentuk ribanya? Pertama, ada dua bentuk riba dalam asuransi. Yang pertama, ini asuransi konvensional. Yang pertama adalah uang yang disetorkan itu dipastikan akan dikembalikan kepada peserta nantinya. Kemudian nanti akan diberikan fasilitas-fasilitas tambahan. Bisa berupa barang, layanan, ataupun uang itu sendiri berlebih. Maka ini riba. Karena ada kepastian dikembalikan apanya? Uang itu. Maka disetorkan uang itu, kemudian nanti dijanjikan akan dikembalikan beserta dengan tambahannya, maka ini hutang piutang yang menarik manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat, maka itu adalah riba. Riba yang kedua adalah denda keterlambatan atas setoran. Ya. Nah, ini adalah juga riba. Ya. Ini bahkan riba jahiliyah. Baik, ya. Tapi insya Allah di dalam syarikat tolong menolong pada umumnya tidak ada demikian. Pada umumnya tidak ada demikian. Yang saya tahu, ya. Hanya saja ada sebuah hal yang ini patut dijauhi, yaitu, ya, kaum muslimin bila itu STM serikat tolong menolong terkait dengan fardu kifayah kematian. STM, ya, itu tidak memberikan pelayanan kepada peserta, ya, kepada kaum muslimin yang meninggal di wilayah STM tersebut bila tidak menjadi peserta. Ya, jadi potensi besar ini akan diabaikan. Tidak diberlakukan, ya, penyelenggaraan jenazahnya. Yang seperti ini tidak boleh. Tindakan seperti ini tidak boleh. Yang salah itu kebijakan, ya, peraturannya, yang itu butuh dirubah. Tapi STM-nya tidak perlu dirubah. Bisa dipahami? Jadi yang dirubah adalah kebijakannya. Ya, demikian. Nah, kalau STM kaum muslimin ini memperlakukan demikian, sampai-sampai contohnya, ya, di satu wilayah STM tersebut ada rumah sewa yang disewakan, orang tersebut, orang yang menyewa tersebut, contohnya meninggal dunia di situ karena tidak terdaftar sebagai peserta lalu diabaikan. Ya. Nah, ini pertama berdosa. Sekampung itu kalau tahu, yang tahu berdosa, diabaikan. Yang kedua, ya, STM yang berlepas tangan dengan hal seperti itu, ini menjadi hizbi. Nah, gitu dia. Dan itu tercela. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada yang lain? Ya, silakan Pak. Pertanyaan terkait dengan barang temuan. Barang temuan apabila dia tidak berharga, sesuatu yang remeh, maka bila ditemukan di jalanan, ini boleh spontan untuk dimiliki dan digunakan.
Seperti contohnya adalah seseorang mendapatkan uang 500 rupiah. Maka yang seperti ini boleh untuk dimanfaatkan karena orang yang kehilangan barang tersebut biasanya sudah merelakan karena nilainya kecil. Ini pernah kita sampaikan hadisnya terkait ya ketika ya, hadis ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an yang Nabi SAW melewati satu butir kurma. Lalu Rasul mengatakan, andaikan aku tidak khawatirkan kurma ini termasuk harta sedekah, pasti aku akan memakannya. Demikian, ya, begitu. Jadi boleh untuk dimakan, tapi permasalahannya khawatir Rasulullah itu harta sedekah. Kemudian yang kedua adalah jenis yang kedua, barang temuan tersebut adalah barang berharga. Indikatornya adalah ketika kita kehilangan barang yang senilai itu, kita kecarian, lalu kita mengusahakan untuk mencarinya. Maka berarti pemiliknya tidak merelakan. Bagi orang yang menemukannya, maka kewajibannya adalah mengumumkan selama setahun. Bila dalam setahun sudah diumumkan tidak hadir, tidak datang orangnya, maka baru boleh untuk dimanfaatkan dan digunakan. Dan ketika digunakan itu masih terhitung barang titipan. Karena apabila datang orang tersebut dalam jangka waktu yang panjang dan diketahui memang dia pemilik dari barang sebelum yang kita gunakan dan kita manfaatkan tersebut, maka dikembalikan kepada dia. Contoh, ada orang yang mendapatkan dalam bungkusan, ya, itu bungkusan plastik, yang di dalam bungkusan plastik itu ada bungkusan daun pisang. Di dalam daun pisang itu ada uang. Tapi ingat ya, hati-hati, jangan-jangan nanti begitu dibuka beberapa hari uang, bukan uang deh, daun pisang juga, salah tengok kita. Katakanlah uang tersebut ya sebanyak 1 juta. 2 juta ya, agak banyak dikit. 2 juta. Kita umumkan. Ya, kita umumkan. Selama setahun diumumkan. Lewat media sosial, kebetulan kita punya, tinggal diumumkan. Ya, di MAB, di mana lagi? Grup Abu Bakar, Masjid Abu Bakar gitu ya. Dan seterusnya nih. Sampai di grup-grup sebelah yang lainnya juga ada grup-grup gitu ya. Ada yang datang ngasih tahu, oh iya Pak, saya kehilangan. Berapa? Mirip 2 juta juga disebutkan. Oh iya, di mana? Oh di dompet. Oh enggak termasuk. Kan gitu, karena bukan dompet. Ya. Enggak datang juga orangnya. Ya, sampai setahun, maka boleh setelah setahun digunakan. Dimanfaatkan apa? Ya, terserah kita mau manfaatkan apa, untuk belanja kita, untuk kebutuhan apa saja. Tapi itu barang titipan. Andaikan katakanlah setelah 5 tahun, kita masih ingat, umur kita panjang, katakan begitu, ketemu sama orang. Kebetulan dia sholat di Masjid Abu Bakar ini. Saya 5 tahun yang lalu, gitu ceritanya di sini ya. Ketika kenalan gitu ya. Ya, Pak, orang mana? Oh, saya baru pindah di sini. Oh, baru pindah, alhamdulillah, nah, gitu ya. Baru pindah. Tinggal di mana? Oh, saya tinggal di sini. Baru pindah kemari Pak ya. Sebenarnya saya 5 tahun yang lalu pernah kemari, katanya gitu ya, pernah kemari. Saya kemari itu mau cari lahan untuk di sini. Saya bawa uang, jatuh pula uang saya gitu. Uang saya jatuh, disebutkan tadi ciri-cirinya mirip banget. Nilainya 2 juta, kemudian dibungkus plastik warna hitam, kemudian dibungkus lagi apa? Daun pisang. Langsung ingat, aku yang nemukan. Nah gitu ya. Jangan pura-pura, nah ini jangan. Jangan, wah udah berlalu 5 tahun, halal tuh. Enggak. Waduh Pak, itu saya nemukan Pak. Tapi karena sudah setahun Bapak itu enggak datang, itu saya pakai. Gimana Pak? Ya gimana Pak? Dikembalikan kalau dia minta.
Tapi kalau udah Pak, alhamdulillah saya senang sudah tinggal di sini Pak, saya ikhlaskan. Alhamdulillah, Bapak ada anak gadis, saya punya anak lajang, nah, gitu ya. Jadi kan itu, jadi besanan gitu ya. Tapi kalau seandainya, waduh Pak saya butuh, maka dikembalikan Pak. Tetap dikembalikan. Dia minta, saya butuh uang itu Pak, dikembalikan. Nah gitu dia. Tapi selama seumur hidup, ya, seumur hidup nggak ketemu, orang tersebut tidak nggak nyari, mungkin nyari juga ya, maka insya Allah Taala yang seperti ini orang tersebut tidak dituntut. Di akhirat nggak dituntut. Di akhirat tidak dituntut. Iya sampai mati. Apakah terhitung hutang? Tidak, di akhir tidak. Kenapa? Karena sabda Nabi membolehkan untuk digunakan, begitu. Cuma kebolehannya setelah diumumkan dan itu setahun. Gitu Pak. Jadi dua, setelah diumumkan dan itu setahun. Itu kebolehannya untuk digunakan. Kalau tidak, maka tanggung jawab nanti di akhirat. Tapi kalau sudah terpenuhi, ya, dan ini nggak ketemu sampai mati, orangnya yang punya mati, yang menggunakan juga mati, ketemu di akhirat, ya nanti Allah akan kembalikan. Orang tersebut tidak dituntut. Kenapa? Karena dia sudah melakukan ya sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan pun dituntut dia, andaikan dituntut, akan Allah kembalikan. Nah begitu. Ya. Bukan kita yang kembalikan, karena kita melakukannya berdasarkan petunjuk Nabi. Demikian. Baik, ada yang banyak, yang lain? Kan dipetik berarti kan? Atau dimakan gitu aja gitu. Ya. Dipetik. Ya kan dipetik, gak boleh. Mau makan apa di situ? Korma tumbuh liar. Tetap gak boleh. Tetap gak boleh. Mana tahu bisa tumbuh gitu ya, mana tahu ya. Biasanya ditanam, dipelihara gitu dia, baru bisa. Karena kalau nggak diurus mati juga kan, bisa jadi. Karena kan panas di sana kan. Ya. Baik,
Ada yang lain? Itu di luar itu. Di luar Madinah itu. Itu di luar Madinah terjadinya. Madinah dulu dalam satu riwayat dan pendapat, Madinah dulu adalah seukuran Masjid Nabawi. Madinah dulu luasnya itu adalah seluas Masjid Nabawi. Itu dulu. Khandaq itu dari Madinah ada beberapa kilometer. Coba nanti tinggal dicari batas kota Madinah, ya. Coba antum dicari, ya.
Baik, ada yang tanya lagi? Iya. Apakah saf baru itu tidak boleh diisi oleh satu? Barakallah. Untuk orang yang sholat di belakang imam sendirian setelah penuhnya saf ketika membuat saf baru. Nah, itu ada perbedaan pendapat, ya. Tidak boleh membuat saf sendirian di belakang imam atau di belakang saf. Ada beda pendapat. Pendapat yang pertama, haram, ya, walaupun penuh saf yang di depan, haram, tidak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, karena larangan membuat saf baru dalam salat berjamaah dengan satu orang ini itu terlarang ketika saf yang di depan belum penuh. Pendapat yang kuat ini pendapat yang kedua ini. Larangannya adalah karena ada sebab belum penuhnya saf yang ada di depan. Maka nggak boleh buat saf baru. Bahkan ini berlaku bukan hanya satu orang. Bahkan 2, 3, 4 orang datang bersamaan, ya, saf di depan masih kosong, mereka menyengaja buat saf di belakang. Ini berlaku bukan hanya satu orang, tapi bagi banyak orang juga. Ketika saf yang di depan itu belum penuh. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ada yang kurang kira-kira dari pertanyaan yang belum dijawab? Cukup. Ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.